Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya kasih setia Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi, sehingga kita bisa dipertemukan lagi di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita mengawali dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kau yang lama dinantikan. Kidung Jemaat nomor 76. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur kalau kami masih boleh memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan kami juga masih diberikan kesempatan untuk bisa ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah seperti yang sekarang sedang berlangsung. Ya Bapa, kiranya dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga lewat apa yang kami mau alami dan hayati bersama di dalam persekutuan doa pagi ini, kami boleh makin mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Juga khususnya kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat makin memahaminya dan makin bersungguh di dalam melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dua bayi dalam palungan, itu tema persekutuan doa pagi hari ini. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita membaca teks dari Injil Matius. Matius pasal yang pertama ayat 23. Matius pasal pertama ayat 23, demikian bunyinya.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian kesaksian dari Injil Matius, dan kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu bapak, saudara, Anda masih ingat dengan terminologi, dengan istilah perang dingin. Perang dingin itu ya bukan maksudnya lempar-lemparan salju atau es batu, tapi itu adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta dengan negara-negara satelitnya. Perang dingin merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman di Perang Dunia Kedua, yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya. Perang dingin yang dimulai tahun 1947 itu berakhir pada tahun 1991. Pertengahan tahun 1980-an, Presiden Soviet yang baru pada saat itu, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan reformasi liberalisasi yang disebut dengan istilah Perestroika dan Glasnost, rekonstruksi dan keterbukaan. Kebijakan ini mengakibatkan Soviet dan negara-negara satelitnya dilanda oleh gelombang revolusi damai yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan akhirnya menyisakan saat itu Amerika sebagai satu-satunya kekuatan militer yang dominan di dunia. Nah, setelah berakhirnya Perang Dingin, mulailah dibangun kerjasama antara Amerika Serikat dengan Rusia. Salah satunya adalah dalam bentuk misi kebudayaan. Kisah ini diceritakan oleh seorang guru dari Amerika Serikat yang ikut misi kebudayaan ke Rusia menjelang Natal. Setiba di Moskow, aku bersama rombongan diajak mengunjungi sebuah panti asuhan di pinggiran kota Moskow. Di sana kedatangan kami sudah ditunggu oleh puluhan anak yatim piatu, perempuan dan lelaki, dari usia 5 tahunan sampai belasan tahun. Setelah rombongan diperkenalkan kepada pengurus dan penghuni panti asuhan, maka mulailah aku dan teman-temanku melakukan kegiatan. Oh ya, aku dan teman-temanku sudah bisa berbahasa Rusia. Kami mengajak anak-anak menyanyikan lagu-lagu, mengajari mereka termasuk lagu-lagu Natal. Lalu salah seorang temanku mulai menceritakan peristiwa kelahiran Yesus. Anak-anak dengan sepenuh perhatian menyimak cerita yang dibawakan dengan sangat menarik oleh temanku. Selesai sesi cerita, kami mengajak anak-anak beraktivitas, yaitu membuat palungan dan boneka bayi Yesus seperti yang barusan diceritakan dengan menggunakan berbagai bahan yang kami bawa. Dengan antusias anak-anak itu melakukan aktivitas mereka. Aku dan teman-temanku berkeliling memperhatikan apa yang anak-anak itu lakukan.
Sekalipun baru pertama kali mendengar kisah tentang kelahiran Yesus, ternyata mereka bisa menangkap cerita itu dengan baik. Anak-anak yang lebih besar ada yang membuat kandang dan ornamennya. Anak-anak yang lebih kecil membuat palungan dan boneka bayi Yesus. Aku tiba di meja seorang anak lelaki kira-kira berumur 6 tahun. Aku tertarik dengan hasil karyanya. Mengapa? Di dalam palungan kecil yang dibuatnya ternyata ada 2 boneka bayi. "Siapa namamu, nak?" tanyaku. "Misha, namaku Misha," jawab anak itu. "Mengapa ada 2 bayi di dalam palungan yang kau buat?" Sambil melipat kedua tangannya di meja dan memandangi karyanya itu, Misha mulai mengulang kisah Natal dengan amat serius. Bagi anak sekecil dia yang baru sekali saja mendengarkan kisah Natal, ia menceritakan semua rangkaian kegiatan dengan semua rangkaian kejadian dengan amat cermat dan teliti. Sampai ia tiba pada bagian di mana Maria membaringkan bayi Yesus dalam palungan. Mulailah Misha berimprovisasi. Ia membuat sendiri penutup akhir kisah Natalnya. Katanya, "Dan ketika Maria membaringkan bayinya di palungan, bayi Yesus melihat aku. Dia bertanya, 'Apakah aku punya tempat tinggal?' Aku katakan kepadanya bahwa aku tidak punya mama dan juga tidak punya papa. Jadi aku tidak punya tempat tinggal." Kemudian bayi Yesus mengatakan bahwa aku boleh tinggal bersama dia. Tapi aku katakan bahwa aku tidak bisa, karena aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan sebagai hadiah kepadanya, seperti dihadiahkan oleh orang-orang dalam cerita tadi. Tapi aku begitu ingin tinggal bersamanya. Jadi aku berpikir-pikir, apa ya yang aku punya yang bisa dijadikan hadiah untuknya? Aku pikir, barangkali kalau aku membantu membuatnya merasa hangat, itu bisa jadi hadiah yang bagus. Jadi aku bertanya pada Yesus, "Kalau aku menghangatkan badanmu, apakah itu bisa dianggap sebagai hadiah?" Dan Yesus menjawab, "Kalau kamu menjaga dan menghangatkan aku, itu akan menjadi hadiah terindah yang pernah diberikan siapapun kepadaku." Demikianlah, aku menyusup masuk ke dalam palungan itu. Yesus memandangku dan berkata bahwa aku boleh kok tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Saat si kecil Misha selesai bercerita, kedua matanya telah penuh air mata yang kemudian meleleh membasahi pipinya yang mungil. Wajahnya ia tutupi dengan kedua tangannya. Kepalanya ia jatuhkan ke atas meja. Seluruh tubuh dan pundaknya berguncang hebat saat ia menangis dan menangis. Anak yatim piatu yang kecil ini telah menemukan sosok yang tidak akan pernah melupakan serta meninggalkannya. Sosok yang akan tinggal bersama-samanya, menemaninya untuk selamanya. Ibu bapak saudara yang terkasih,
Matius 1 ayat 23 yang tadi kita baca mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah makna kehadiran Yesus yang menurut apa yang disampaikan malaikat kepada Yusuf akan disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Di dalam Yesus dan bersama Yesus, setiap orang yang letih, lesu, kesepian, ketakutan, kehilangan kekuatan, semangat untuk meneruskan perjalanan hidup, merasa tidak berdaya oleh beratnya beban hidup ini, akan mengalami bahwa ia tidak pernah lagi menjalani hidup ini sendirian. Karena Yesus, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita, adalah Allah yang turut memikul segala beban yang harus kita pikul. Seperti Misha kecil yang menemukan kehangatan, kedamaian karena cinta kasih Kristus, begitu jugalah kita semua yang mau memberi diri kita kepada Yesus Sang Immanuel. Di dalam Yesus kita mendapatkan sumber kekuatan dan pengharapan, karena kita tahu kita tidak pernah sendirian lagi, karena Allah selalu beserta kita. Selamat menyongsong peringatan kelahiran Sang Immanuel yang tinggal beberapa hari lagi kita peringati. Selamat menyambut kehadirannya di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kasih-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengalami kenyataan dalam hidup ini bahwa ada masalah-masalah yang terlalu besar untuk kami hadapi. Ada beban-beban hidup yang terlalu berat untuk kami pikul. Ketika ada yang kehilangan mata pencaharian, ketika ada yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya bangkrut, kehilangan anggota keluarga yang dikasihi, dan sebagainya. Ya Bapa, di tengah-tengah situasi dan pergumulan seperti itu, kami acap kali kehilangan pengharapan. Kami merasa tidak berdaya. Kami bisa dikuasai oleh ketakutan, oleh kecemasan. Maka kami bersyukur bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Oleh karena itu, di dalam Yesus kami menemukan sumber kekuatan, sumber pengharapan yang membuat kami kuat untuk menanggung beban hidup ini, yang membuat kami dimampukan untuk menghadapi apapun persoalan yang terjadi. Ya Bapa, teguhkan iman kami di dalam Yesus Sang Immanuel, dengan keyakinan bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Maka kami juga terus mendoakan saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan berbagai sakit penyakit, yang harus masih menjalani pengobatan, bahkan perawatan. Khususnya juga kami berdoa bagi mereka yang terkena COVID-19, ketika harus menjalani isolasi, pengobatan baik yang dilakukan secara mandiri maupun di rumah sakit. Ketika untuk sementara harus terpisah
dari orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, tolonglah supaya mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Tahu bahwa sekalipun terpisah dari keluarga, mereka tidak sendirian karena Allah menyertai. Bapa yang berkenan untuk sempurnakan upaya pengobatan, perawatan, makanan, minuman, istirahat yang dilakukan, supaya lewat semua itu boleh terjadi pemulihan atas diri orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi gerejamu, termasuk tentu GKI Gading Indah, ketika hari-hari jelang malam Natal dan peringatan Natal akan segera terjadi. Maka Bapa, Engkau yang berkenan untuk menyempurnakan semua persiapan dan kesiapan dari orang-orang yang ambil bagian di dalam kegiatan memperingati kelahiran Yesus ini, baik yang sudah melakukan secara onsite maupun yang masih melakukannya secara online. Kiranya peristiwa kelahiran Yesus dan maknanya tidak berkurang, sekalipun mungkin buat banyak orang, banyak gereja, Natal kali ini tidak bisa dirayakan, diperingati seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Bukan seberapa meriah peringatan perayaan dilakukan yang membuat makna kelahiran Yesus menjadi penuh, tapi seberapa sungguh kami mau menyambut kehadirannya di dalam diri kami, di dalam hati kami. Seberapa sungguh kami mau memberi diri kami untuk ada bersama dengan Sang Bayi Kudus. Ya Bapa, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami, baik dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID, tapi juga menjelang akhir tahun ini, upaya untuk bisa tetap menjaga terpeliharanya kedamaian, keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Sekiranya ada orang-orang yang melakukan perjalanan dalam libur panjang, maka Tuhan tolong supaya mereka juga mau tetap berdisiplin dengan protokol-protokol kesehatan, sehingga tidak membawa dan juga tidak terkena persebaran COVID-19. Terima kasih ya Bapa, kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari yang baru ini. Biarlah kami mau menjalaninya dengan kesungguhan untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita mengakhiri dengan menyanyikan lagu penutup dari NKB nomor 85. Karena kasih-Nya.
Serahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.